Welcome back to Didimex Forex Insight, tempat di mana kita bakalan mengupas tuntas untuk data-data penting dari data fundamental dan juga untuk peluang dari analisa XAUSD di minggu ini. Bersama saya Melinda dan di samping saya ada Miss Mary Putri. Halo Miss, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Miss, kita kali ini bakal ngebahas ya untuk seminggu ini dari data-data penting di fundamental. Untuk yang pertama Miss, untuk hari Selasa di tanggal 11 November dari data GBP, apa arti dari data claimants, Coincheck, Inggris, dan kenapa trader itu harus memperhatikannya, Miss? Oke, untuk data ini menunjukkan jumlah klaim tunjangan pengangguran di Inggris. Kalau angkanya ini naik, berarti semakin banyak orang yang menganggur. Dan itu bisa jadi sinyal pelemahan ekonomi untuk negara tersebut. Dampaknya pound sterling atau GBP ini cenderung melemah karena investor khawatir konsumsi masyarakat akan turun. Nah, kalau data aktualnya lebih kecil dan perkiraan seperti minggu ini, contohnya ada di 20,3K versus 25,8K, artinya kondisi tenaga kerja ini membaik. Ini bisa jadi momentum bullish untuk GBP. Oke, next dari data AUD untuk tanggal 13 November di hari Kamis, data unemployment change Australia dirilis positif nih, Miss. Dan gimana efeknya ke AUD? Oke, untuk employment change ini merupakan beberapa banyak lapangan pekerjaan ya yang baru tercipta. Kalau datanya ini rendah, investor ini bisa khawatir ekonomi Australia ini sedang melambat. Ini bisa bikin AUD melemah karena sektor tenaga kerja erat kaitannya dengan daya beli masyarakat. Tapi ini hasilnya bagus di 20,3K dibanding perkiraannya itu di 14,9K. Tandanya ekonomi Australia ini tumbuh lebih sehat dan sering bikin AUD menguat di sesi Asia. Oke, next untuk data AUD hari Kamis tanggal 13 November, yaitu dari tingkat pengangguran Australia itu turun dari 4,5% ke 4,4% nih, Miss. Dan apa pengaruhnya ke pasar forex? Oke, untuk tingkat pengangguran ini adalah indikator utama kesehatan ekonomi. Kalau angkanya naik, ini bertanda perusahaan sedang berhenti rekrutmen. Berarti bisa bikin AUD lesu. Nah, tapi kali ini justru turun. Pasar melihat ekonomi Australia ini cukup kuat meski global masih tidak stabil. Jadi turun tingkatnya itu pengangguran ini berpotensi menjadi dorongan AUD menjadi naik. Terutama terhadap USD yang datanya minggu ini masih tentatif. Oke, next untuk data GBP di hari Kamis tanggal 13 November, ini dari data GDP Inggris itu stagnan nih, Miss, di 0,0%. Dan apa dampaknya untuk pasar, Miss? Untuk GDP month per month-nya ini mengukur pertumbuhan ekonomi bulanan di Inggris. Kalau angkanya 0, berarti tidak ada pertumbuhan sama sekali, bahwa ini menjadikan signal aktivitas ekonomi ini sedang datang. Ini bisa mengurangi minat investor terhadap GBP, karena dianggap belum ada pemulihan yang kuat. Trader juga bisa menggunakan momentum ini untuk scalping trading jangka pendek karena volatil GBP biasanya meningkat pasca rilis GDP. Oke, next untuk data USD di hari Kamis tanggal 13 November, ini kenapa dari data CPI dan core CPI Amerika itu jadi sorotan utama di pasar, Miss? Oke, untuk CPI soalnya menggambarkan tingkat inflasi di Amerika Serikat. Inflasi yang selalu tinggi bisa bikin The Fed ini mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Kalau data aktualnya ini tinggi dari perkiraan, USD bisa menguat karena investor berekspektasi kebijakan moneter ini lebih ketat. Jadi, trader perlu pantau data dua ini, ada core CPI tanpa komponen makanan dan energi dan CPI umum. Nah, keduanya ini bisa menjadi petunjuk arah suku bunga Fed. Oke, ini masih dari data USD untuk hari Kamis tanggal 13 November. Apa arti dari unemployment claims dan kenapa sering memicu volatilitas di USD nih, Miss? Oke, untuk data ini menunjukkan jumlah orang yang pertama kali mengajukan tunjangan pengangguran. Jika klaim naik, artinya pasar tenaga kerja ini melemah. Ini bisa menekan USD karena menunjukkan ekonomi Amerika Serikat ini sedang lesu. Tapi kalau datanya turun, itu sinyal positif menunjukkan stabilitas ekonomi yang memperkuat dolar terutama jelang data inflasi.
Oke, ini data USD untuk hari Jumat di tanggal 14 November. Untuk PPI dan juga Core PPI Amerika dirilis di hari Jumat nih, Miss. Dan apa hubungannya dengan inflasi, Miss? Oke, untuk PPI adalah indikator harga di tingkat produsen. Naiknya PPI yang sering jadi tanda awal inflasi di tingkat konsumen. Kalau produsen ini menghadapi kenaikan biaya, kemungkinan harga jual ke konsumen juga ikut naik. Artinya data ini bisa mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga The Fed. Jadi PPI ini tinggi bisa bikin USD menguat karena pasar berekspektasi The Fed bakal lebih hawkish terhadap inflasinya. Oke, last question dari data USD yang rilis di hari Jumat tanggal 14 November. Ini data retail sales Amerika Serikat ini akan dirilis nih, Miss. Dan kenapa penting buat trader forex? Oke, untuk retail sales ini mengukur total penjualan retail cerminan langsung dari kekuatan konsumsi masyarakat Amerika Serikat. Kalau penjualan ini menurun, berarti daya beli masyarakat ini melemah. Dan ini bisa menekan pertumbuhan ekonominya. Dampaknya ini USD bisa melemah karena ekspektasi kenaikan suku bunga ini bisa jadi menurun. Tapi kalau hasilnya lebih tinggi dari perkiraan, pasar akan melihat ekonomi Amerika Serikat makin tangguh dan bisa menjadi sinyal buy untuk USD. Oke, itu dia untuk data-data penting yang akan dirilis di minggu ini dan lengkap juga dengan pembahasannya dan juga untuk peluang yang bisa kita ambil di minggu ini di trader forex tentunya di XAUSD. Dan untuk sahabat trader jangan lupa untuk terus saksikan di Dimex Forex Insight untuk episode berikutnya di minggu depan. Dan jangan lupa juga untuk tetap like, komen, serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan untuk episode berikutnya. Bersama saya Melinda dan juga Saya Mary Putri. sampai jumpa. Bye-bye.